Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teori Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 7400/2007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Anindra Asmara. Di sini di bab yang ke-13 kita akan membahas mengenai Decision Support System atau DSS. Decision Support System secara umum aplikasi-aplikasi basis data dapat kita bedakan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama pemrosesan transaksi dan yang kedua pendukung keputusan. Aktivitas pemrosesan transaksi banyak sekali mengelola dan memproduksi data atau informasi. Data transaksi makin lama akan menumpuk sehingga dapat mencapai ukuran terabyte. Basis data yang berukuran besar semacam itu dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut dapat digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan-keputusan bisnis, seperti item barang apa saja yang harus disediakan atau patokan harga seperti apa yang bisa ditawarkan. Decision Support System, contohnya, pedagang retail bisa memperhatikan serbuan tiba-tiba dalam pembelian baju-baju mode tertentu dalam tokonya, sehingga mode baju tersebut cepat habis dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karena itu, ia dapat memulai penyimpanan banyak persediaan atau stocking untuk baju-baju tersebut di tokonya. Contoh lainnya, sebuah perusahaan asuransi kendaraan menyimpan data tentang kecelakaan kendaraan milik nasabahnya, serta penanganan bengkel yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Perusahaan tersebut juga menanyakan kembali kepada nasabahnya bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap penanganan bengkel-bengkel yang ditunjuk tersebut. Selama jangka waktu tertentu, perusahaan asuransi telah memiliki data atau informasi tentang hal itu, yang jika diproses lebih lanjut dapat dimanfaatkan untuk merekomendasikan bengkel mana saja yang dapat dijadikan partner perusahaan asuransi tersebut. Penyimpanan dan pengambilan data untuk mendukung pengambilan keputusan menghasilkan sejumlah isu penting, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Meskipun banyak query yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dapat ditulis dalam SQL, tetapi ada pula query yang tidak dapat diekspresikan dengan mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat dituliskan dalam SQL. 2. Bahasa-bahasa query sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan performasi dan analisa statistika yang demikian rinci, sehingga ada program paket yang membantu analisa data statistik. 3. Data yang demikian banyak dapat memberi makna tertentu atau knowledge bagi pemiliknya. Untuk keperluan itu, teknik-teknik pencarian makna atau knowledge yang dibangun komunitas intelijensia buatan atau artificial intelligence berusaha menemukan secara otomatis aturan-aturan statistik dan pola-pola data. Penggalian data atau data mining juga acap kali digunakan untuk mengkombinasikan gagasan tentang penemuan knowledge tersebut dengan teknik-teknik implementasi yang efisien yang memungkinkan mereka digunakan pada basis data yang sangat besar. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analis yang berbeda dalam satu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi Decision Support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yaitu yang ditempatkan pada klausa from yaitu sekian penjelasan dari materi teori bab ke-13. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.